Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa dan berharap saudara dalam kondisi sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang baru saja saudara dengar, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah sudah punya rencana yang luar biasa bagi Abraham. Allah sudah berkata, akulah perisaimu, aku akan memberkati engkau. Namun Abraham menjawab, tidak Tuhan, aku akan mati dengan tidak punya anak. Semua berkat itu percuma karena hanya akan diwariskan kepada hambaku. Mengapa Abraham bisa bereaksi seperti itu? Padahal Allah sangat mengasihinya dan menjadi perisai baginya. Kepada Abraham Allah telah menyatakan perlindungan dan berkat-Nya. Namun Abraham tidak yakin dan tidak percaya. Hal ini nampak dalam perkataannya, Tuhan, aku akan mati dengan tidak punya anak. Mengapa Abraham bisa berubah? Mengapa imannya bisa runtuh? Mengapa ia bisa berkata yang negatif terhadap janji Tuhan? Jawabannya adalah, karena Abraham melihat kenyataan yang ada pada dirinya, yang menurutnya adalah kelemahannya. Janji Allah sudah lama diberikan kepadanya, tetapi setelah sekian lama, belum juga menjadi kenyataan. Sedangkan dirinya sendiri semakin lama semakin tua, bahkan menjadi sangat tua. Istrinya yang mandul juga sudah tua, malah sudah mati haid. Abraham melihat dirinya sendiri dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Ia melihat keadaannya sendiri yang terlihat mustahil. Karena Abraham melihat ketidakmungkinannya, hatinya menjadi lemah. Imannya menjadi lemah, dan perkataannya menjadi negatif. Perkataannya menjadi tawar. Perkataannya adalah perkataan orang yang sedang putus asa. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita suka melihat film horor, kita menjadi penakut. Kalau kita suka melihat film atau tayangan-tayangan sadis atau yang berbau kekerasan, maka lama-kelamaan, entah disadari atau tidak, sifat kita pun bisa menjadi sadis. Jadi pada intinya, semua yang kita lihat dapat mengubah hati dan kehidupan kita. Ada sebuah cerita, sepasang suami istri tinggal di sebuah perumahan yang lokasinya agak jauh dari kota. Pada suatu hari sang suami ingin pergi menonton bioskop. Film yang dipilihnya termasuk jenis film kekerasan. Istrinya tidak turut serta karena tidak suka film kekerasan. Istrinya memilih menonton film favoritnya di rumah. Sang suami melihat berbagai macam kekerasan dan perbuatan sadis di dalam film yang ditontonnya. Kemudian ia pulang dalam keadaan ketakutan. Padahal sebelumnya, ia adalah seorang pemberani. Ia pulang dengan hati berdebar-debar. Sesampainya di rumah, ia melihat pintu rumah terkunci rapat, tidak seperti biasanya. Ia berpikir, ada apa ini? Mengapa pintu dikunci rapat sekali? Ia mengetuk pintu berulang kali, namun tetap tidak dibukakan. Ia mengetuk semakin keras, namun pintu itu tetap tidak juga dibuka. Sementara itu di dalam rumah,
Sang istri yang baru saja menonton film kesukaannya bertema horor dicekam ketakutan ketika pintu diketuk. Ia berpikir, jangan-jangan hantunya benar-benar datang. Semakin keras sang suami mengetuk pintu, dirinya sendiri semakin ketakutan. Sang suami yang tidak segera dibukakan pintu mulai berpikir, jangan-jangan istriku telah dibunuh oleh pembunuh berdarah dingin. Akhirnya sang suami mendobrak pintu rumah dan ia menemukan istrinya masih hidup, tidak kurang suatu apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang istri mengira yang mengetuk pintu adalah hantu, sehingga ia takut untuk membuka pintu. Sedangkan sang suami mengira istrinya dibunuh, karena tidak ada jawaban ketika ia mengetuk pintu. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini sangat dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita lihat dan menjadi fokus kita. Demikian pula halnya dengan Abraham. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji kepadanya. Namun karena ia melihat kelemahan dan keadaannya yang tidak berdaya, ia justru menjadi lemah. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah pandemi ini telah menggoncangkan iman saudara? Apakah pandemi ini telah mencengkeram saudara dengan roh ketakutan? Apakah pandemi ini telah membuyarkan harapan dan impian saudara bersama Tuhan? Jika saudara sedang mengalami hal tersebut, maka yang perlu saudara lakukan adalah meneliti kembali apa yang saudara lihat hari-hari ini. Apakah saudara tertuju pada pandemi ini? Apakah saudara tertuju pada keuangan saudara yang menipis? Apakah saudara tertuju pada kesehatan yang sedang menurun? Atau apakah saudara tertuju pada kebutuhan yang akan datang? Jangan terpengaruh dengan apa yang saudara lihat atas kondisi hidup saudara, walaupun itu kenyataannya. Percayalah, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Ia berkuasa mengubah hidup saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami makin mengerti sekarang bahwa apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami ternyata sangat menentukan respon kami terhadap janji Tuhan atas kehidupan kami. Tolong kami, bantu kami untuk meneliti kembali hal-hal yang kami lihat selama ini, supaya kami dapat merespon dengan benar setiap firman-Mu, dan iman kami tidak runtuh. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sedang menyaksikan episode ini, kalau ada di antara mereka yang imannya sedang terguncang karena apa yang mereka lihat dan alami selama masa pandemi ini, mari ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu atas kehidupan umat-Mu ini, sehingga mereka menemukan kembali ketenangan dan kepercayaan terhadap janji-janji-Mu. Hidup mereka dipulihkan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba dan kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.